Ini adalah pesan lanjutan dari tayangan sebelumnya. Tonton sampai akhir, karena ada pesan terselubung selanjutnya. Ngapain lo masuk? Mau mati lo? Hah? Mau mati lo? Sini. Tembak. Jika ada yang merampas orang-orang yang kita cintai, kita harus membalasnya 2 kali lebih daripada itu. Ekonomi hanya membuat elit kaya menjadi semakin kaya dan rakyat kecil terus dieksploitasi dan hidup sengsara. Tapi negara selalu mengabaikan aspirasi yang datang dari bawah dan menganggap remeh kemampuan rakyat. Ada 13 bom yang sudah kami sebar di Santero Kota Jakarta. Kirimkan 100 Bitcoin melalui Indodax, atau bom-bom tersebut akan kami ledakkan setiap 8 jam sekali. Kami emang pengen dunia lebih baik, tapi nggak pakai ngebunuh orang-orang yang tidak berdosa. Kami manusia-manusia tanpa sisa yang dikubur Tuhan, Happy. Semua yang kami punya udah dirampas. Banyak orang yang mati karena kelaparan. Karena dimiskinkan secara sistem. Dan malam ini akan menjadi mimpi buruk bagi kekuasaan dan akhir dari sistem yang korup. Ya lu nggak nangis kan, Bro? Halo Circle, balik lagi barengan gue Raihwana dan kali ini luar biasa. Setnya adalah kita nggak ada di studio Circle, tapi kita ada di Content Day-nya dari 13 Bom di Jakarta. Dan hari ini gue keroyokan, kayak berasa tadi udah kayak rasa di ospek pas masuknya, ya kan? Apakah aku mahasiswa baru? Mahasiswa. Nah dari sekarang gue wawancaranya juga keroyokan. Kayak se-RT ini pengalaman yang luar biasa banget karena di sini ada sutradara dan juga cast dari 13 Bom di Jakarta. Ini dia. The one only otak gila dari filmnya Mas Angga Dwi Mas Sasongko. Di sini juga ada Ardhito Pramono yang bisa kita lihat nyanyi, sekarang dia acting. Lalu ada Chico Jericho, bukan, Chico Kurniawan. Lalu ada Ute Lutesya, balik lagi kita mau Ute. Ada Ganindra Bimo, kayaknya nggak usah ya Bimo ya. Sama Rio Dewanto. Udah di inside jokes tuh. Oke. Nah thank you. Akhirnya kita bisa ngobrol setelah ini luar biasa karena sebelumnya Circle ikutan di proses bootcampnya mereka dan sekarang kita gak berasa waktunya akhirnya ternyata sudah lagi waktunya untuk mereka rilis filmnya. Wow luar biasa dan tadi gue juga udah lihat tadi ada tayangan di depan. Beneran. Waktu bootcamp lo masih SMA ya? Hah? Waktu bootcamp masih SMA. PK gue mas. Oke. Enggak ini beneran loh, gue emosinya langsung terbawa dengan tadi trailer yang lo kasih lihat itu. Beneran nangis Dia kan. ditanya-tanya. Lebih karena dia yang ditanya-tanya bukan kita. Tapi agak pengang ya teriakan Mas Angga tadi ya di kuping ya. Kapan lagi diteriakin sutradara. Oke, apa kabar semuanya? Happy ya? Oke.
Thank you. Nah, jadi sebelum kita ngobrolin lebih dalam soal film 13 Bom dan gue sangat excited banget buat bahasnya, gue akan satu-satu tanya kalian soal personal dulu. Kita mulai dari tentu sutradara otak gila dari film ini dulu, otak terorisnya coy, jangan. Oke, adalah Mas Angga Dwi Sasongko. Mas, ini wow, kayaknya bisa dibilang 13 Bom di Jakarta adalah inovasi terbaru lo dalam berkarya ya kan, karena sebelumnya lo bikin film tentang Haze lewat Mencuri Raden Saleh, sekarang lo bikin tentang Di London juga lu kenapa selalu ngelewatin jalan yang jauh, jangan lupa pulang. betul. Tapi harusnya kita interview di London waktu itu. Lu nggak ngajak gue mas, nggak usah udah. Oke. Bisa ditolak. Bisa fokus aja nggak bisa fokus yuk. Bisa ditolak. Bisa Nggak ditolak. tembus bisa lu. Bro. Oh iya kalian nggak ikut ya? Adanya Ditolak James. juga. Kalian ditolak Oke. juga. Nah, jadi kan sekarang genre film lo adalah aksi spionase ya kan, dan sebenarnya sebelumnya lo udah pernah spill ngomong ke gue, lo ini film baru lo ini akan genrenya ini gitu. Nah, inovasi yang gue pengen tanya ke diri lo adalah apa sih makna inovasi berkarya buat seorang Angga Sasongko? Gak nyangka ya pertanyaannya twist ya. Sebenarnya kan apa yang dikerjain di 13 Bom, kalau kita bicara konteks sinema dunia nggak baru-baru amat gitu ya. Kalau balik ke pertanyaan soal inovasi, buat gue adalah bagaimana kita, personally gue gitu, untuk setiap hari itu progres. Tentang apakah kita mampu, apakah kita bisa, terus apa solusinya dari sebuah persoalan, secara apa ya, gagasan mungkin itu ya, inovasi gitu ya, terutama dalam storytelling, dalam membuat sebuah karya film gitu. Sehingga ketika selesai dengan Mencuri Raden Saleh, gue kan selalu punya pola kalau lo lihat dari 2017 polanya gitu. Jadi dari yang besar, gue ke kecil dulu untuk bikin sesuatu yang Lebih besar lagi. Besar lagi gitu. Dari Wiro Sableng gue ke NKCTHI, ini juga dari Mencuri Raden Saleh gue ke Jalan yang Jauh. Sebenarnya untuk nafas dulu sebelum akhirnya. Tapi menurut gue nggak kecil kok, itu kayak scoop untuk Jalan yang Jauh gitu. Maksudnya secara konten bicara tentang hal-hal yang lebih personal gitu. Walaupun sebenarnya di Jalan yang Jauh gue mencoba beberapa hal yang kemudian gue pakai di 13 Bom gitu. Tentang bagaimana gue menggerakkan kamera, bagaimana gue merespon emosi yang ada di lapangan gitu. Itu berbeda banget bagaimana waktu gue bikin Mencuri Raden Saleh sama Jalan yang Jauh. Di Jalan yang Jauh tuh gue explore di situ. Dan itu yang gue pakai buat gue bikin 13 Bom. Jadi 13 Bom awalnya gue bilang gini nih ke mereka. Udah kita gak usah reading ya. Ini film action. Gak ada dramanya. Terus gue malah dimarahin, gue di sidang. Jadi semua orang datang ke satu ruangan. Terus gue duduk, semua orang lihat gue cuma bilang gini. Mas, gak usah ngada-ngada deh, ini bukan action nih. Dramanya nih penting banget nih gitu. Dan ya memang benar, maksudnya mungkin karena abis Jalan yang Jauh sehingga gue merasa bahwa itu sesuatu yang jadi ringan buat gue gitu. Karena gue melalui Jalan yang Jauh, jangan lupa pulang gitu, melalui proses itu. Jadi ya balik lagi ke pertanyaan lo, mungkin ya inovasi itu progres sih. Bagaimana kita menjadikan hari ini, menjadikan hari ini tuh lompatan untuk sesuatu yang lebih untuk besok gitu. In any case gitu, mungkin kalau teknologi ada upgrade gitu, atau ada satu invention gitu. Kalau di storytelling sama perfilman, apa yang kira-kira lo punya atau lakukan di hari ini yang lo bisa scale up ke depan, walaupun mungkin dari sesuatu yang kayak Jalan yang Jauh jangan lupa pulang terus lanjut ke 13 Bom di Jakarta gitu. Satu lagi buat Mas Angga. Lo bilang ke gue adalah film ini adalah salah satu cita-cita kepengen lo untuk bikin film action dari muda, ya kan, bikin film yang ternyata akhirnya di spionase gitu. Nah yang pengen gue tahu juga adalah selain film action, ide film apa lagi yang paling gila ada di otak lo yang one day akan lo jalanin? Ada nggak? Ya nggak tahu ya, maksudnya ide tuh kan nggak pernah datang dari ruang kosong ya. Maksudnya apa yang akan gue alamin besok, lusa,
mungkin akan membentuk ide baru kemudian gitu. Tapi kalau misalnya refer ke pertanyaan itu dan lu tanyain gue hari ini, abis film ini gue bakal bikin film perang. Oh, pada deg-degan nih muka-mukanya. Siap-siap diajak lagi ya. Oke, bagus. Ke Ute sekarang yang paling cantik di antara cast dan sutradara yang ada di sini. Tapi nggak cantik kan? Itu nggak dianggap Ciko. Aku bisa jadi Kok cantik bisa? tergantung. Oh benar-benar. Teh apa kabar Teh? Happy banget kita bisa ngobrol lagi Teh di sini. Nah, Teh, lo kan juga belakangan gue lihat juga sebagai aktris tuh semakin eksis dan berkibar. Waduh, bendera mana berat tuh? banget. Ya kan? Nah bahkan lo kemarin masuk salah satu nominasi di FFI. Gokil! Lutesca. Tenang juga. Iya kan? Menang. Yang Festival Bandung, dapat piala gitu kan. Nah, tapi kalau gue mau tanya ke lo adalah gimana lo memandang pencapaian karir lo sampai sejauh ini? Memandang pencapaian karir gue. Lo udah puas belum dengan dapat piala? Gitu. Kenapa berat banget sih? Kenapa personal banget gitu? Kan personal dulu. Jawabannya gimana? Gue memandang pencapaian gue. Jujur untuk diri gue sendiri ya gue cukup bangga dan bisa menepuk punggung gue puk-puk gitu kayak well done Ute gitu. Tapi ya gue belum cukup puas sampai di titik sini. Gue masih ingin mengeksplor berbagai macam karakter dan berbagai macam genre gitu. Jadi ya masih pengen have fun aja sih di dunia perfilman ini. Di film action ini kan bukan pertama karena sebelumnya lo di Big Four juga action gitu kan. Nah, yang di sini lo apakah juga akan ada adegan yang wah brutal gitu-gitu dan karakter lo sebagai Agnes di sini bukan Monica ya, ntar joget. Beda. Itu beda. Itu akan kayak gimana sih karakternya? Tahu Monica gitu. Mantep banget. Monica. Masuk Gak aja ya. Gak akan nyanyi kok, gak akan Nggak nyanyi. usah, nggak jangan akan nyanyi, jangan Ya, nyanyi. udah tadi toh. Akan kayak gimana? Boleh cerita karakter lo akan kayak Karakter gimana di sini? Agnes ini ceritanya dia itu tunangan dari William. Bisa dibilang kalau misalnya di film itu tuh kita punya 3 point of view. Ada point of view dari IKTA, Badan Kontra Terorisme. Ada dari terorisnya, dari Arok. Dan dari masyarakat sipil, yaitu kita bertiga gitu. Jadi aku termasuk Tim grup ses ini. nggak ada ya, nggak ada. Yuk. Tolong nggak usah bahas. Oke yuk. Untuk karakternya. Oh boleh ya di sini ya. Perwakilan. Yuk boleh ya lanjut aja yuk. Untuk karakternya sendiri, Agnes itu bisa dibilang cukup spontaneous, dia berani walaupun kadang-kadang impulsif juga. Tapi di antara kita bertiga nampaknya saya yang paling berani dan paling nekat. Enggak. Di antara kalian berdua lebih ke situ. Ya gitu, dan spesialisasinya drifting. Tapi akan ada actionnya juga. Lo akan ada. Ditonton aja. Oh, nggak mau spoiler ya, takut ada saudara. Oke. Abis dari Ute, kita ke Ardhito Pramono ya kan. Tok, ini kan gue kaget karena lo sebagai cast yang gue duga akan terlibat di dalam film actionnya Mas Angga gitu kan. Karena lo biasanya jadi pengisi soundtrack, kalau enggak jadi Kale kan kemarin di drama gitu. Nah, ketika lo ditawarin menjadi salah satu cast untuk film action, gimana waktu itu lo pertimbangannya dan akhirnya oke, I'm in? Pertama karena waktu itu Mas Aga tiba-tiba WhatsApp gue gitu terus ngasih sinopsis mau main film action gak lo gitu dia nanya. Terus kalau yang direct gue nanya yang direct siapa gitu. Ya gue lah, ya udah ya gue I'm in gitu. Siapa nggak mau? Ya habis ya kan. Izin. Tapi gue masih gak pede gitu, maksud gue sampai hari syuting pun gue bilang gitu sama Mas Angga. Lo yakin? Emang lo yakin milih gue sebagai William gitu kalau gak salah gitu. Sebelum syuting kalau gak salah gitu. Terus akhirnya gue seneng banget sama produksi ini karena solid banget dan saling ngedukung satu sama lain gitu ya. Gue yang udah lama banget gak berakting gitu. Dan bisa ketemu sama Duta FFI. Nggak usah dibawa-bawa, bukan itu. Gak apa-apa loh, itu prestasi loh. Iya dong, iya kan lo harus. Iya, Ardhito Pramono. Diusap-usap. Gitu. Jadi gue Diusap lagi. Ngikut. Jadi gue kayak gue beyond grateful bisa terlibat di sebuah produksi yang luar biasa gitu. One of the biggest movie in Indonesia. Film termahal lah gitu. Wah gue nggak tahu nih. One of lu, aduh. Amin dong, kan itu doa. Ntar kepotong di TikTok dikit, beda tuh. Jangan potong-potong dong ya. Iya. Jadi gue sangat bersyukur bisa terlibat di dalam produksi film 13 Bom di Jakarta ini. Oke, dan karakter William ini jadi apa sih lo di sini? Karakter William adalah seorang IT programmer. Dia adalah seorang
warga sipil yang terjebak dalam satu keadaan yang luar biasa. Gitu. Oke, dan gue juga kayaknya wawancara Ardi itu kayaknya nggak sah kalau gue nggak nanya lo sebagai seorang musisi gitu. Nah, sebagai seorang musisi lo tuh juga dikenal dengan karya-karya yang luar biasa gitu kan, kreatif gitu. Terus juga lagu-lagunya easy listening gitu. Proses lo sebagai seorang musisi lo gimana sih ketika dapat ide terus lo menuangkannya jadi karya? Kan lo Gemini ya, katanya Gemini itu tuh kreatif ya, karena aku juga Gemini ya. Gitu. Narsisnya ada. Yo, proud to be Gemini, bro. Iya, Gemini kan, bener. Jaya. Yuk. Kalau sekarang kalau jawaban yang hina dia dulu sendiri, dia kehina juga. Gemini kreatif, gue pikir Gemini fuckboy. Ya ngomong nggak usah songko ya. Dibalesnya sama Angga yang tadi ya? Yang tadi dibalesnya sama Angga ya? Nggak, soalnya bikin skrip dia juga. Gak balik gimana? Gimana? Sebagai musisi tuh bisa dapat ide kreatifnya gimana? Kalau gue sih gue ngeliat peristiwa aja gitu, kayak di jalan gue ngeliat ada badut lewat gitu, itu bisa jadi sebuah inspirasi gitu. Ada kucing lagi bengong gitu bisa jadi lagu gitu. Jadi kayak Tahu banget tuh kucing lagi kucing bengong itu ada Jo. Iya. Jangan yang bikin buat suara-suara TikTok nyong itu tuh lo ya, bukan ya? Ghost producer bisa jadi tuh ya kan. Tapi gue biasanya menciptakan lagu dalam waktu yang gak cukup lama sih gitu. Menciptakan karya lagu ya gitu. Nah, maksud soal Gemini, kenapa sih lo setuju nggak dengan pandangan orang-orang? Kenapa sih Gemini tuh dianggap kayak villain dan enemy? Iya kan enggak kan? Enggak Kita juga. Friendly. Ya kan villain, gak ada yang bilang villain gak sih? Iya dong. Iya. Kita tuh white. Re, ini acara tentang lo ya? Oh 13 bom ya ini ya? Ini set mahal-mahal masa ngomongin lo ya? Yuk kita ke Ciko aja yuk. Oh ke gua ya, boleh. Kok, Ya. lo kan di usia masih muda banget gitu udah jadi aktor dan lo udah menang Piala Citra waktu itu. Nah, lo lebih luar biasa lagi Ciko ini. Diusap lagi. Lo sebagai aktor apa yang mau lo kejar lagi ke depan setelah udah dapat piala? Kayaan lah. Pesugihan dong gitu. Jangan. Nyalek nih. Tetap politik ya Rio ya. Kalau nggak laku biasanya itu. Maksudnya sana? Aduh, gue cabut kan ya? Enggak, kalau gue pengen jadi aktor yang sehat aja. Maksudnya gue bisa ngebedain antara pekerjaan gue sama kehidupan pribadi gue itu dong. Sedikit itu jawabannya. Gak ada kayak misalnya lo mau Buat ke titik itu kan susah maksudnya. Maksudnya gini, nggak cuma ngomongin keadaan mental dan emosional gue, tapi kan ngomongin finansial gue juga gitu maksudnya. Gue pengen di titik gue bisa milih film apa aja yang gue pengen gitu maksudnya. Tapi Ciko menjadi aktor tuh happy gak sih hidup? Happy dong. Goyang tapi happy. Enggak, maksudnya goyang. Aku adalah goyang. Enggak gini kali ya. Boleh gak diusap-usap Ardito? Kenapa gue kayaknya sedih banget ya? What? Apaan sih ini? Enggak, apa tadi pertanyaannya gue jadi lupa. Lo happy gak jadi aktor? Happy karena gue ngerasa gue cukup beruntung karena gue bisa gimana ya? Gue bisa Piala Citra. Bentar, mak gue telepon. Kalau marah sih tadi singgung Piala Citra itu prestasi. Prestasi. Enggak, tapi bukan gitu. Maksudnya bukannya gue nggak bangga, tapi maksudnya gue selalu percaya kalau gue kerja di bidang gue, dunia seni gitu maksudnya. Abis itu riset lagi. Itu iya menang gitu, tapi abis itu kan riset lagi. Gue di 13 bom ya, Mbak. Jago banget gue promonya balik lagi. Gue di 13 bom ya nol lagi. Gue nggak ngerti tentang dunia mata uang digital, gue nggak ngerti tentang hacking, banyak yang gue nggak tahu. Kita ada bahas-bahas kripto ya kan di trailernya. Di trailernya kan ada. Ya, nah kayak gitu maksud gue kayak ya sekarang gue pengennya cuman pengen bisa sustain aja gitu sebagai aktor gitu kan. Banyak orang ngeraguin kalau misalnya sebagai seorang aktor lu tuh nggak bisa survive, lu tuh harus punya yang lain. Iya punya yang lain iya, tapi sebagai aktor juga gue bisa survive gitu. Kalau gue yang punya lain itu gue beruntung, gue pinter bisa di yang lain gitu.